Bagaimana kabarnya Banti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita melakukan coaching, di bagian awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coachee. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik ini yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Baik, demikian dulu ya. Ibu, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Banti, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar Ibu ada yang mau ingin disampaikan. Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu Anti. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15-20 menit saja untuk kita ngobrol pada kesempatan ini. Siap Bu. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan itu ya Bu ya. Dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan sama sekali. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional atau ceramah-ceramah saja. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah saya tuh ya Bu, sepertinya resisten terhadap perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran di sekolah kami itu kurang menyenangkan dan kurang bervariatif Bu. Seperti itu Bu. Oke, berarti saya garis bawahi permasalahannya di sini, pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu yang kurang variatif begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Mereka kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya itu masih menggunakan model-model yang lama Bu. Menurut Ibu dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Jalia dapatkan? Dari percakapan hari ini ya Bu ya, yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam proses pembelajaran dan bisa penyampaian materi dan sebagainya Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya Bu ya. Menurut Ibu perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang lagi tren-trennya. Kemudian para guru ini seharusnya harus membuat slide untuk presentasi dalam bentuk PowerPoint. Itu juga lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah, tanya jawab, adanya media apapun supaya lebih bervariasi untuk siswa-siswa kita. Oke,
dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode bervariasi, model, metode, dan media itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu sudah berada di level 10. Nah, menurut Ibu di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa? Nah, saya pikir sih masih di level 5 Bu, karena kondisi sekarang ini kira-kira di level untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat guru-guru di sekolah saya kebanyakan yang sudah senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih tidak mungkin Bu. Oke, berarti kondisi sekarang masih di level 5 ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu untuk lebih ditingkatkan lagi supaya ada perubahan dalam pembelajaran lebih variatif itu, Ibu maunya ditingkatkan ke level berapa? Begini Bu, jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, rencana atau mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kami itu kebanyakan sudah senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin agak berat ya Bu ya. Oke, jadi dari level 5 ke level 7. Kira-kira menurut Ibu usaha apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya yang saya masih memberikan itu ya Bu ya, rencana apa atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, nah, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Nah, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan sebelumnya? Kalau bukan mentoring ya Bu ya, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi di dalam kelas, menggunakan pembelajaran, menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Ibu merencanakan tentang mentoring atau pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini menurut Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih tepat yang ingin Ibu laksanakan yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop ini perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga mungkin ya Bu ya, harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu. Oke. Kegiatan mentoring yang Ibu akan laksanakan ini apakah juga memerlukan support atau bantuan yang lain dari siapa atau membutuhkan alat? Iya Bu, ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan ke teman atau rekan guru saya di sekolah yang memang ahlinya di bidang IT ya Bu ya, atau menggunakan model pembelajarannya itu sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide, dan juga nanti saya minta bantuan dengan rekan saya sendiri itu mungkin Pak Ali, karena memang beliau di bidang IT beliau bisa Bu. Oke, jadi intinya ini Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya. Iya. Nah, menurut Ibu kapan Ibu mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan, seperti berarti saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, menurut Ibu percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran.
Ya alhamdulillah Bu ya, kalau sudah ada gambaran ya bagaimana bisa menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Nah, ya saya tunggu nanti kabarnya Ibu Jas setelah proses mentoring tersebut. Nah, untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, semoga rencana-rencana Ibu Ja yang sudah tadi direncanakan itu bisa tercapai dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan temannya dengan baik. Siap Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Bu. Ibu Anti tadi sudah melakukan coaching yang dengan Ibu Ja. Nah, sebelum penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah merasa melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur kita ya Bu, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan melaksanakan proses tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu. Oke, Ibu Anti. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu Anti dengan Ibu Ja sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ja, sehingga Ibu Ja menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan kembangkan lagi itu saya ingin lebih memahami lagi prosesnya lebih lanjut sehingga nantinya saya bisa melaksanakan proses coaching lebih baik lagi Bu. Ya, nah semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu, demikian percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.